Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf' wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada pertemuan yang ke-18 dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumah Al-Baiquniyah li Zawaidihal Bahiyah li ashabiha radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Kita akan membahas mengenai al-hadits al-mudraj. Ada dalam satu bait al-manzumah al-baiquniyah qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di al-fadhir ruwati ittasalat. Wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Jadi kata beliau fil manzumati baiquniyah sahibil baiquniyah menyebutkan hadis-hadis mudraj itu adalah beliau menta'arif dengan bukan menyebutkan apa itu al-idraj, melainkan apa? Hadis-hadis yang mudraj, yaitu biqaulihi al-mudrajat, jamak daripada al-mudraj. Hadis-hadis yang mudraj. Nanti kita akan tahu apa itu al-mudraj atau al-idraj. Kata beliau al-mudrajat fil hadis menurut ulama hadis adalah sebagian daripada lafaz ar-ruwah yang bersambung. Ma'atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Tentu di sini beliau menyebutkan beberapa qaid daripada pengertian al-mudraj khususnya di matan. Karena sebagaimana kita akan baca nanti, ada nanti di pembagian daripada al-mudraj itu, sebelum beliau menta'arif, beliau bagi dulu, kemudian bi'tibarihi, beliau bagi dengan bi'tibarin ma, kemudian beliau definisikan atau ta'arif satu persatu masing-masing daripada qism itu. Apa itu al-idraj? Al-idraj itu secara lughatan adalah idkhalu syai'in fi tayyi syai'in akhar, memasukkan sesuatu pada lipatan sesuatu yang lain. Jadi ibarat pakaian dimasukkan ke sesuatu. Dimasukkan sesuatu ke lipatan daripada sesuatu yang lain sehingga tidak terlihat. Akan tetapi ta'rif daripada al-mudraj, jadi al-idraj isim maf'ulnya adalah al-mudraj. Makanya pembahasan kita adalah al-haditsul mudraj, hadis yang terjadi padanya al-idraj. Lantas apa ta'rif, apa definisi daripada al-hadits al-mudraj itu sendiri? Sebelum kita mengetahui ta'rif atau definisi daripada al-hadits al-mudraj sebagaimana yang dilakukan oleh Shahihul Wajiz hafizahullah taala, beliau membagikan dulu. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai at-tashif wa tahrif dan sebelumnya juga, dan pada banyak pembahasan dari segi posisi terjadinya al-mudraj ini atau al-idraj. Al-haditsil mudraj terbagi kepada dua bagian, atau al-idraj terbagi kepada dua bagian. Yang pertama al-idraj yang terjadi pada matan, yang kedua yang terjadi pada sanad. Apa itu al-mudraju fil matni?
Jadi al-hadis al-mudraj yang terjadi pada matan. Menurut ulama hadis adalah kalamun kama qala al-musannifuna sahibul wajiz. Kalamun yudhkaru minar ruwati ma'al hadithi yuhimu annahu minhu wa laysa minhu. Jadi ada beberapa qaid. Pertama, al-mudraj pada matan. Kita mau mengetahui ma huwa al-hadithul mudraj. Ma huwa al-hadithul mudraj fil matni? Apa itu hadis mudraj pada matan? Jawabannya adalah al-mudraj pada matan adalah kalamun, perkataan yang datang daripada ba'di ruwah, sebagaimana di al-manzumah. Sebagian ruwah, sebagian rawi, seorang rawi yang bersambung dengan hadis. Jadi kalamun fil hadis, saya ulangi, kalamun fil hadis minar ruwati, ungkapan atau percakapan atau bahasa atau ungkapan kalam daripada seorang rawi di sebuah hadis pada matan, maksudnya yang bersambung dengan hadis tersebut yang berasal daripada seorang rawi. Dan iham membuat orang mengira kalam tersebut adalah bagian dari hadis tersebut, padahal bukan bagian daripada hadis itu. Jadi kalamun fil hadis minar ruwati ittasala bihi yuhimu annahu minhu wa laysa minhu. Jadi kalam daripada seorang rawi atau sebagian rawi bersambung dengan hadis yang membuat orang mengira bahwasanya kalam tersebut adalah bagian daripada hadis, padahal tidak. Baru beliau menyatakan di sini wa yakunu fi awalil hadithi wa fi athnaihi wa fi akhirih. Al-mudraj pada matan sendiri terbagi kepada beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian. Al-mudraj yang terjadi pada awal sanad, al-mudraj yang terjadi pada pertengahan sanad fi athnaihi, kemudian al-mudraj yang terjadi pada akhir daripada matan. Jadi fi awal matan, pada akhir matan, atau pada pertengahan matan, atau pada akhir daripada matan. Jadi 3. Wal mudraj fil isnad ma ghayyira. Sedangkan al mudraj fil isnad adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sahibul Wajiz ini, al mudraj fil isnad adalah ma ghayyira fi siyaqi isnadihi. Yang mana siyak atau bentuk daripada isnadnya itu dirubah. Itu adalah al mudraj fil isnad. Kama sayati, masing-masing daripada misal daripada al-mudraj pada matan, mudrajul matni dan mudrajul isnad, akan datang masing-masing daripada misal-misalnya dengan pembagiannya. Khususnya ketika beliau menyebutkan di sini mudraj pada matan, mudrajul matni, ketika beliau bagikan kepada 3 bagian, beliau menyebutkan masing-masing misal untuk bagian-bagian tersebut, kecuali pada al-isnad. Maka beliau sebutkan di sini mudrajul isnad, beliau ihalahkan kita semua ke Al-Hafidz Ibnu Hajar. Suar-suarnya, yaitu bentuk-bentuknya atau pembagian-pembagiannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nuzhatin Nawar. Beliau bagi di situ mudrajul isnad ada 4. Atau bisa dijadikan 3 ketika pembagian kedua dimasukkan kepada ketika kedua dan ketiga disatukan. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wal mudraju fil isnadi huwa ma ghayyara siyaqu isnadi walau suwarun dzakara al-hafidz Ibnu Hajar. Itu yang saya maksud. Kemudian ats-tsaniyah. Tadi al-masailul mustafadah, yaitu al-mas'alatul ula daripada al-masailil mustafadah. Al-mas'alatul tsaniyah, pembahasan kedua. Misal daripada al-idraj pada matan. Misal daripada al-idraj pada matan. Beliau memulai dengan al-idraj pada awalil matni.
Di sini beliau sebutkan satu misal, yaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala asbighul wudu wailul lil a'qabi minan nar. Qala huna fa asbighul wudu min qawli Abi Hurairah wal baqi min al hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Fasl lil Waslil Mudraji fi Naql, yaitu salah satu kitab beliau, salah satu risalah beliau mengenai pembahasan ini yang mengumpulkan hadis-hadis mudraj musnadan. Jadi syahidnya di mana? Ini hadis bunyi asbighul wudu. Syahidnya adalah fi qauli asbighul wudu, yaitu sempurnakan wudu. Kalau cuci kaki, sempurnakan cuci kakinya. Jadi jangan setengah-setengah, hanya sampai ke tumit saja misalnya. Jadi syahidnya adalah qauluhu asbighul wudu. Mungkin sebagian orang mengira ketika mendengar hadis ini atau membaca hadis ini, qala asbighul wudu wailul aqabinan nar, seolah-olah ini semua adalah perkataan Nabi SAW. Padahal qaulu asbighul wudu adalah perkataan ar-rawi, yaitu siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan perkataan Nabi SAW. Nabi enggak pernah bilang, tidak ada diriwayatkan bahwasanya Nabi mengucapkan asbighul wudu wailul aqabi minan nar. Tidak ada. Yang ada wailul lil aqabi minan nar saja. Adapun qauluhu asbighul wudu hanyalah kalam Sayyidina Hafidhu as-sahabah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang ini namanya al-mudraj. Qaulu asbighul wudu adalah mudraj, dimasukkan kalamun fil hadis dari sebagian rawi yaitu Abu Hurairah bersambung dengan kalam Nabi, asbighul wudu wailul lil aqab. Adakah pemisah? Anda yang mendengar atau yang melihat tidak akan mendapatkan pemisah antara qaul wailul asbighul wudu dengan wailul aqab minan nar. Tidak ada pemisah. Bersambung perkataan Sayyidina Abu Hurairah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akan mengira bahwasanya semua ini adalah bagian daripada hadis Nabi. Padahal tidak demikian. Jadi ini sesuai dengan ta'rif tadi. Tapi sekarang ada apa ulama membahas ketika terjadinya al-idrad pada awalil matni, apa sebab terjadinya idrad pada awalil matan, di awal matan. Idrad terjadi pada awal matan. Apa sebabnya? Jawabannya adalah sebab terjadinya idrad pada awal matan adalah karena seorang rawi ingin mengucapkan sesuatu, memberitakan atau memberitahukan sesuatu, dan ingin setelah kalam mengucapkan kalam atau ungkapan sesuatu ungkapan tersebut, dia ingin beristidlal. Mengambil sebuah dalil pada kalam Nabi SAW. Itu kebanyakan atau biasanya terjadinya al-idrad pada awal matan itu disebabkan oleh sebab itu. Ketika dia mengucapkan sebuah kalam dan ingin beristidlal dengan kalam Nabawi, hadis Nabawi. Kemudian, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah mudraj? Qauluhu asbighul wudu adalah mudraj. Bagaimana saya tahu? Bagaimana kita tahu? Jawabannya karena ada diriwayatkan daripada riwayat lain yang berbunyi seperti ini, asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Jadi ini adalah salah satu wasilah. Kalau ditanya apa wasilah, bagaimana saya bisa mengetahui bahwasanya hadis itu mudraj atau tidak? Salah satu cara mengetahuinya adalah dengan wurudihi min tariqin ukhra, diriwayatkan dari jalur lain dengan cara terpisah, dengan dipisahkan antara kalam rawi dengan kalam Nabi SAW. Sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mithalul mudrad fi awalil matni. Sekarang al-mudrad fi athna'il matni. Kata beliau di sini, mithalul mudrad fi athna'il hadis, ay wasatihi. Athna' ay wasat, yakni pertengahan hadis.
Bukan di awal, bukan di akhir. Hadits Busrata binti Safwan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu aw unthayaihi aw rufghaihi falyatawadda fa qawluhu aw unthayaihi aw rufghaihi mudrajun min kalami Urwata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam dengan siyak qawlihi aw unthayaihi aw rufghaihi, diriwayatkan oleh al-Imam Darqutni pada sunan beliau. Kemudian setelah meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan atau memberikan komentar terhadap hadis ini bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Dan dalam waktu yang sama atau setelah itu disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga sebagaimana pada hadis pertama tadi di kitabnya Al-Fasl. Jadi syahidnya adalah di mana idrajnya? Kata beliau di sini mudrad fil hadis, fi athna'il hadis, pada tengah hadis. Mudradnya adalah qauluhu unthayaihi aw rufghaihi. Unthayai dan rufghaihi. Kenapa? Karena qaulu unthayaihi wa rufghaihi aw rufghaihi ini adalah perkataan daripada salah seorang rawi, yaitu Sayyidina Urwah. Jadi hadis ini kan diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far daripada Hisham bin Urwah, an abihi yaitu Urwah. Kemudian an Busrah binti Safwan, Busrah bitta. Ya. Jadi Urwah daripada Busrah. Jadi qaulu aw rufghaihi aw unthayhi ini adalah kalam Sayyidina Urwah. Anda lihat semua atau dengar bahwasanya ini adalah di pertengahan matan, bukan di awal, bukan di akhir. Sekarang pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah mengucapkan kalimat ini? Ini sebagaimana disebutkan oleh al-muhaddithin, bahwasanya terjadinya al-mudraj atau al-idraj pada pertengahan matan ada dua sebab. Yang pertama karena istinbat, karena pemahaman seorang rawi terhadap suatu hadis, sehingga dia pemahamannya itu dia masukkan kepada kalam Nabi SAW di pertengahan. Itu penyebab pertama. Yang kedua karena tafsir, kama sayati nanti di misal terakhir pembahasan atau qabla al-akhir, yaitu min kalam Imam Zuhri kama sayati. Jadi di sini adalah kalam Sayyidina Urwah karena beliau istinbat. Maknanya apa? Karena Nabi bilang siapa yang menyentuh zakarnya dan kedua unthayainya, yaitu yang di bawah zakar atau yang di samping, yakni ujung daripada paha, itu makna ar-ruf, sebagaimana qala di sini ar-rufu bi dhammir ra wa fathhi aslul fakhidain. Jadi Sayyidina Urwah memahami batalnya wudu itu karena madhinnatis syahwah, di mana tempat-tempat di bagian tubuh ini yang ada mengundang syahwat, berarti di situ membatalkan wudu. Itu pemahaman beliau. Padahal dalam riwayat lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani daripada Hisham bin Urwah juga daripada Hamad bin Zaid wa ghairuhuma. Jadi lebih daripada 3 orang itu meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda, bunyinya seperti ini, man massa dzakarahu falyatawadda, sebagaimana ya'ti daripada riwayat Ayyub As-Sakhtiyani, man massa dzakarahu falyatawadda, tanpa ada qauluhu aw rufghaihi aw unthayaihi, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far. Karena yang memasukkan yang terjadi padanya waham pada riwayat aw unthayaihi di sini adalah Abdul Hamid bin Ja'far, seorang rawi daripada Hisham bin Urwah. Sedangkan Ayyub As-Sakhtiyani dan Hamad bin Zaid sama-sama yang meriwayatkan juga daripada Hisham bin Urwah, meriwayatkan dengan redaksi tanpa dua kalimat ini. Setelah Ayyub Sistani menyebutkan man massa dzakara falyatawadda, dia bilang seperti ini, qala Urwah. Qala Urwah, ingat, di sini fasl, beliau pisahkan antara kalam Nabi dan kalam Urwah. Qala Urwah. Itu setelah menyebutkan hadis Nabi. Urwah berkata, idza massa unthayaihi aw rufghaihi aw massa dzakara falyatawadda. Seperti itu. Jadi istimbat, kesimpulan atau pemahaman daripada Urwah dipisahkan oleh Ayyub daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbedaannya. Di sini kita saya mengetahui bahwasanya kalam dua kalimat ini adalah bukan kalam Nabi, melainkan daripada kalam Urwah, dengan cara apa? Dengan cara tansis, dengan cara disebutkan oleh Imam Muttali' atau sebagian rawi, seperti di sini Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu. Saya kira wadih. Dan riwayat tanpa dua tambahan ini, tanpa idrad, Anda bisa dapati
atau diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud pada sunannya. Ya, daripada Imam Abu Daud di sunannya. Kemudian misal daripada al-mudraj fi akhiril hadis. Jadi itu sudah kita sebutkan al-mudraj pada awal, kemudian pada athna'il hadis, kemudian pada akhiril hadis. Qala wa huwa al-ghalib wal aktsar, kata beliau. Maknanya apa? Mayoritas terjadinya idraj pada matan itu mayoritasnya terjadi di akhir hadis. Jadi kebanyakan terjadi di akhir hadis, wa huwa al-ghalib wal aktsar. Yang kedua adalah pada awal daripada hadis, sebagaimana di hadis asbighul wudu. Yang ketiga terjadinya di pertengahan hadis. Itu urutannya dari segi banyak sedikit terjadinya. Qala al-hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fi shalah idza qulta hadha tashahhuda faqad qadaita salataka in syi'ta an taqum faqum wa in syi'ta an taq'ud faq'ud. Jadi misal untuk pembahasan ini atau bagian ini adalah bahwasanya hadis daripada Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya murid namanya sebagaimana di hadis al-a'mal bin niyat, Alqamah. Maksud saya Alqamah ini salah satu rawi hadis Innamal A'mal, di situ gurunya sahabi akhir Sayyidina Umar. Dan Alqamah di hadis ini adalah yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Alqamah akhadha biyadi muridnya. Jadi dia ambil, maksudnya dia ajak gini, mau mengajak untuk mengajarin sesuatu. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud akhadha biyadihi juga. Bahwasanya Alqamah juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Sebelum ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mengambil akhadha biyadihi untuk mengajarkan sesuatu, yaitu apa? Mengajarkan tasyahud dalam salat. Bahwasanya bahwasanya ini tidak ada di sini. Anna Rasulullah SAW akhadha biyadi. Bahwasanya Rasulullah SAW juga kana ya'khudhu biyadi Ibnu Mas'ud. Juga mengajak Ibnu Mas'ud untuk mengajarin tasyahud. Fa'allamana tasyahud. Sehingga beliau mengajarkan kami tasyahud. Itu isi hadisnya, bahwasanya inti hadisnya bahwasanya Nabi mengajarkan Sayyidina Ibnu Mas'ud tasyahud dalam salat. At-tahiyatulillah. Itu kalam nabawinya, itu teks hadis marfu'nya. Adapun qauluhu di sini idza qulta ila akhirih. Ini bukanlah hadis nabawi, bukanlah matan hadis nabawi. Melainkan mudrajun. Maka kata beliau di sini fa adrajar rawi fi akhiril hadis qaulahu fa idza qulta hadza at-tashahhudat ila akhiril hadis. Kalau kamu ucapkan seperti ini maka kamu telah melaksanakan. Ini bukan sabda Nabi SAW, melainkan perkataan sebagian ruwah. Sekarang pertanyaannya, ini kalam siapa? Jawabannya, ini adalah kalam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau ucapkan ini kepada Alqamah. Kalau kamu ucapkan kalimat ini atau tasyahud ini, maka kamu telah melaksanakan salat ila akhirih. Adapun yang melakukan idraj itu, siapa yang mengira ini adalah kalam nawawi sehingga dia tidak pisahkan? Karena setelah fa'allamana tasyahud idza qulta hadza, dia sambung. Siapa yang wasala ini? Siapa yang memasukkan kalam ini kepada kalam Nabi? Jawabannya, yang memasukkan kalam ini kepada kalam Nabi adalah seorang rawi namanya Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahasanya ini mudraj. Qaulu idza qulta ila akhiri mudraj, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian kita sudah selesai mengenai al-mudraju fil matni fil awal wal athna'i wal akhir wa huwa al-ghalib. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya al-mudraj fil isnad. Sebagaimana saya ucapkan tadi, ada 4 atau 3 al-mudraj fil isnad. Yang pertama sebagaimana beliau sebutkan di sini, ini misal untuk ketika beberapa orang ruwah meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian dengan masing-masing sanadnya datang seorang rawi. Jadi beberapa orang ruwah meriwayatkan satu hadis dengan sanad masing-masing, atau meriwayatkan beberapa hadis dengan masing-masing sanadnya. Datang seorang rawi meriwayatkan daripada kesemuanya ini, dia gabungkan semuanya di dalam satu sanad dan diriwayatkan bahwasanya
hadis ini dari mereka semua ini dengan marfu' atau mauquf. Dia gabungkan. Padahal bisa jadi mereka berbeda. Sebagaimana contoh di sini beliau sebutkan 2 orang rawi meriwayatkan 2 hadis yang berbeda. Satu meriwayatkannya dengan mauquf, satu lagi meriwayatkan dengan marfu'. Isi matannya sama. Jadi satu matan mempunyai 2 sanad, satu mauquf, satu marfu'. Apa yang dilakukan oleh seorang rawi, yaitu pelaku idratnya, dia gabungkan kedua orang itu, kedua sanad itu dalam satu sanad, dan disebutkan ini marfu' daripada keduanya. Kama qala huna fa idza kanat, syuf hadis Ali radhiyallahu anhu, fa idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim. Kalau kamu sudah punya 200 dirham dan sudah sampai haulnya, maka wajib 5 dirham, zakatnya 5 dirham. Kan seperti itu. Ini sekarang pertanyaannya, ini hadis mauquf ke Sayyidina Ali atau marfu' pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan itu pertanyaannya. Qala rawahu Jarir bin Hazim min tariqi 'Asim bin Damrah wal Harith al-A'war marfu'an ma'a anna 'Asiman rawahu mawqufan fa adraja Jarirun ahad al-isnadain fil akhar wa ja'alahu marfu'an anhuma wa adrajaha ma'a riwayat al-Harith. Jadi apa yang dilakukan oleh Jarir? Ada seorang rawi namanya Jarir bin Hazim. Meriwayatkan hadis ini dari 2 tariq. Pertama Asim bin Damrah. Asim bin Damrah meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Ali mauqufan, yakni min kalam Sayyidina Ali. Idza kanat laka ila akhirih. Orang yang kedua siapa namanya? Al-Harith al-A'war. Al-Harith al-A'war ini dhaif jiddan karena dia muttaham bil kadzib. Jadi ini adalah tariq kedua untuk Jarir bin Hazim. Jadi daripada Asim bin Damrah dan daripada Al-Harith al-A'war, tapi daripada Al-Harith al-A'war beliau riwayatkan dengan marfu'an. Marfu' maknanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada Rasulullah SAW, idza kan laka 100 dirham ila akhiril hadis. Kan berbeda. Tapi apa yang dilakukan oleh Jarir? Beliau gabungkan daripada Jarir bin Hazim, daripada min tariq Asim bin Damrah wa ingat di sini wa dia gabungkan wal Harith al-A'war marfu'an. Sudah. Kan beda. 2 tariq masing-masing mauquf marfu'. Itu aslinya. Jadi ada 2 sanad. Tapi Jarir, apa yang dilakukan oleh Jarir? Dia ambil kedua-duanya, dia gabungkan, dia jadikan ini semua marfu'. Padahal kalau dibilang daripada Asim marfu' benar, tapi kalau dibilang daripada Al-Harith al-A'war marfu' tidak benar. Maka yang benar adalah al-mauquf sebagaimana qalahu al-a'immah. Di sini yang benar sebenarnya adalah mauquf, bukan marfu'. Fa adraja Jarir ahad al-isnadaini. Jadi dimasukkan isnadnya Asim bin Damrah, dimasukkan kepada isnadnya Al-Harith al-A'war, dia jadikan kedua-duanya marfu'. Fil akhar wa ja'alahu marfu'an anhuma, an Asim bin Damrah dan Al-Harith al-A'war. Ya, Al-Harith al-A'war dhaif jiddan. Dan di sini beliau mukhalafah beberapa rawi, bukan hanya Asim bin Damrah saja. Ada ruwah lainnya, ada di situ Syu'bah, ada di situ Sufyan, semuanya itu jibal, ada wa ghairuhuma. Jadi Al-Harith al-A'war yukhalif ba'd al-a'immah. Sedangkan Al-Harith al-A'war dhaif jiddan. Fa adraja, ya, jadi wa ja'alu marfu'an huma wa adrajaha ma'a riwayatil Harith. Wadih? Itu al-mudrad fil isnad. Ada juga al-idrad fil isnad dengan seperti ini. 2 hadis masing-masing punya 2 sanad. Masing-masing punya 1 sanad. Ada 2 hadis yang berbeda lafaznya tapi maknanya hampir berdekatan atau kurang lebih. Masing-masing punya 2 sanad. Seperti hadis la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu. Itu yang pertama. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, hadis iyyakumudh dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu. Ini kan berbeda. Jadi apa yang terjadi? Ada seorang rawi, masing-masing ini ada sanadnya. Maknanya apa? Ada seorang rawi namanya Sa'id bin Abi Maryam an Malik. Jadi sanad yang pertama tadi la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa tanafasu. Sanadnya adalah Sa'id bin Abi Maryam pada Malik, daripada Imam Malik, daripada Imam Zuhri, pada Sayyidina Anas, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini iyyakumudh dhann, sanadnya
Sa'id bin Abi Maryam daripada Imam Malik juga, daripada Abi Zinad, daripada Al-Arad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang berbeda dengan lafaz yang juga berbeda. Kedua-duanya ada qauluhu wala tahasadu, tapi tidak begitu dengan qauluhu wala tanafasu. Qauluhu wala tanafasu, jangan kamu berlomba-lomba, itu hanya ada pada sanadnya Abi Zinad saja, sanad yang kedua. Tapi apa yang dilakukan oleh rawi, oleh Sa'id bin Abi Maryam, murid pada Imam Malik, dia masukkan ini hadis qaul wala tanafasu ke sanad yang pertama, pada matan yang pertama. Dia gabungkan sehingga menjadi satu sanad. Padahal keduanya masing-masing mempunyai sanad yang berbeda. Ya, berbeda sedikit, tapi setelah Imam Malik ada 3 berbeda. 3 rawi yang berbeda. Dan memang berbeda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, bal muttafaq alaih, dan juga oleh Al-Imam Malik fi Muwatta'ihi. Juga rawahu Al-Khatib Al-Baghdadi fi kitabih Al-Fasl lil Wasl. Kemudian ada juga Al-Mudrad fil Isnad, dikarenakan seorang rawi saqal isnad, dia menyebutkan isnad. Qala Rasul haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, atau an fulan, an fulan. Kemudian aradalahu arid, tiba-tiba ada terjadi sesuatu. Setelah dia mengucapkan sanad tersebut, datang sesuatu sehingga dia tidak membacakan matan asli untuk sanad tersebut, melainkan dia terpengaruh dengan arid tersebut. Sehingga yang mendengar mengira bahwasanya kalam min indi nafsihi itu yang terjadi atau yang keluar dari arid, sesuatu yang datang itu adalah matan untuk isnad tersebut. Contohnya hadisnya Thabit bin Musa Az-Zahid dengan Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Jadi Syarik bin Abdullah Al-Qadi menyebutkan isnad qala anil A'mash. Haddatsani A'mash atau anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang namanya Thabit bin Musa namanya. Dan beliau adalah seorang yang zahid, kathiru as-salah bil laili, dan hasuna wajhuhu. Setelah beliau menyebutkan sanad intah ila qaulihi qala Rasulullah SAW, datang Thabit, terus beliau berkata, yakni Syarik berkata setelah melihat Thabit, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu fin nahar. Siapa yang banyak salatnya pada malam hari, maka akan indah wajahnya pada siang hari. Terpengaruh dengan hal atau keadaan daripada Thabit tersebut, Thabit bin Musa, dengan sifatnya atau halnya yang seperti itu. Sehingga orang yang mendengar, murid-muridnya, bahkan Thabit sendiri yang datang itu mengira bahwasanya itu adalah matan untuk sanad tersebut, hadis A'mash tersebut, padahal tidak demikian. Jadi ini juga bagian daripada Al-Mudrad sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh di kitabnya An-Nuzhah. Dan tentunya di sini mukhtalafi, ini tidak semua ulama sepakat menjadikan ini adalah misal untuk mudrad, karena Imam Ibnu Shalah menjadikan ini shibhu wad'in, mirip dengan maudhu', maka Anda tidak dapatkan misal ini di Muqaddimah Ibnu Shalah untuk pembahasan al-mudraj, atau di Taqribin Nawawi, atau di Tadrib, karena beliau berbeda. Ada yang menyatakan ini maudhu', tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan ini al-mu'tamad adalah al-mudraj, wa huwa al-yaq, sebagaimana kata Syekh Nur rahimahullah. Kenapa? Karena al-idrad fihi azhar, idradnya zahir, kelihatan. Idrad sanad dimasukkan matan yang bukan sahib daripada isnad itu. Dia punya matan lain. Jadi ada 3 pendapat. Jadi ada 3 suar. 3 suar atau 3 bentuk untuk al-idrad pada al-isnad. Kemudian qala huna hafizallahu taala, al-idraju haram. Apa hukum idrad itu? Haram kalau disengaja. Jadi kalau ada seorang rawi yang melakukan idrad, dia masukkan kalam dia kepada hadis Nabi SAW, dia sambung tanpa memisahkannya, itu hukumnya haram kalau dia lakukan dengan sengaja. Sengaja haram dengan sengaja, dan ini dengan kesepakatan ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum. Kama qala al-idrad haram bi ijma' ulama al-muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim. Sehingga Al-Imam As-Sam'ani menyatakan ta'ammudul idraj yusqitul adalah. Ta'ammudul idraj yusqitul adalah wa
yuqi'uhu mimman yuharriful kalima 'an mawadhi'ihi wa mulhaqun bil kadzabin. Jadi orang melakukan idrak dengan sengaja itu menjatuhkan adalahnya, bukan dhabtunnya saja. Adalahnya bahkan karena dia tidak ada takwa, tidak ada takut sedikit pun. Yang kedua, membuat dia termasuk golongan yang menyelewengkan al-kalim daripada mawadhi'ihi. Yuharifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi kama fil Quran. Yang ketiga, dia digolongkan kepada orang yang berdusta, kadzab, berdusta pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kama qala As-Sam'ani. Itu kalau sengaja. Bagaimana kalau dilakukan sahun atau khotoan, tidak sengaja? Ya, maka ulama menyatakan bahwasanya yang seperti ini idraknya tidaklah haram, bahkan tidak menggugurkan dhabtunnya, tidak menjarahkan. Akan tapi kalau itu sering terjadi, tapi sahun atau khotoan, itu membuat dhabtunnya atau yujrah pada dhabtunnya. Jadi ada dua tafsil. Ada tafsil untuk hukum melakukan idrak itu sendiri. Ta'amud dan ta'amud haram, kalau tidak ta'amud tidak haram. Nanti ada pengecualian. Akan tapi sekarang ada pertanyaan, apa hukum al-hadithil mudraj itu sendiri? Hukumnya adalah dhaif. Kenapa? Karena ada idraknya itu. Karena kita menghukumi sanad tertentu atau kita menghukumi matan tertentu. Adapun kalau dia warid daripada thariq akhar, kita kalau dia sahih ya sudah. Kalau tidak ada idrak, kita hukumi sahih atau hasan. Jadi kita hukumi masing-masing. Tadi kan kita sebut kalau dilakukan idrak itu dengan sengaja maka haram dengan ijma'il muhadditsin wal fuqaha. Kecuali kata beliau, wa istathna min dhalika ma kana li tafsiri gharibin fa innahu ghairu mamnu'in wa lidzalika fa'ala az-Zuhri wa ghairuhu min al-a'immati wa hadits az-Zuhri an Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannathu fi ghari Hira wa huwa ta'abbudul layali. Wa huwa ta'abbudu al-layali dhawatil adad. Fa ziyadatu wa huwa ta'abbudu ila akhirih mudrajun fil hadits li ajli tafsiri adrajahu az-Zuhri. Jadi kecuali kan dia bilang haram ta'ammudul kalau sengaja melakukan idrak, kecuali kalau idrak itu dilakukan untuk tafsir, untuk menjelaskan gharib, kalimat gharibah pada matan, maka hukumnya tidak haram. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Zuhri pada hadis Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi SAW melakukan tahannuts fil ghar, pada ghairi Hira, pada gua Hira. Terus qala wa huwa ta'abbud. Perkataannya atau qauluhu wa huwa ta'abbud, apa itu tahannuts? Tahannuts itu adalah ta'abbud, beribadah. Al-layali dawatil adad. Ini kata beliau, kalam ini adalah apa namanya? Min kalam al-Imam Zuhri. Imam Zuhri, wa ma adrakum ma Zuhri, Imamul A'immah. Imam Malik, Ma'mar ila akhirih. Maka di sini ini bisa dijadikan dalil bahwasanya idrak kalau dilakukan untuk tafsir gharib sebagaimana beliau mentafsirkan kalimat tahannus dengan qaulu at-ta'abbud, yajuz, boleh. Ghairu haram, tidak mamnu'. Dan ulama beristidlal dengan tasarruf daripada Imam Zuhri wa ghairihi. Akan tetapi memang ini boleh mubah, tapi al-aula menjauhinya supaya tidak membuat orang terjerat atau mengira bahwasanya itu adalah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana disebutkan tadi, terjadinya al-idrak pada pertengahan athna'il hadis yang disebabkan karena tafsir. Karena al-idrak yang terjadi pada athna'il hadis ada dua sebab, yaitu karena tafsir dan karena istinbat. Sekarang mu'allafat pada ini sudah selesai. Apa sih kitab-kitab menjelaskan mengenai al-mudrajat? Ada beberapa kitab. Yang pertama menuliskan ini adalah Imam Al-Khatib. Beberapa kali saya sebutkan tadi, nama kitabnya Al-Fasl lil Waslil Mudraj fi Naql. Ini dicetak di Darul Hijrah di Hijaz dengan tahqiq risalah magister. Beliau di sini sebutkan di Rawsah Thayyibah mengenai pembahasan al-mudraj dan kitab sendiri. Sebagaimana Sya'nul Bahithin. Kemudian ditalkhis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana beliau sebutkan di Nuzhah. Talkhis oleh beliau karena kitabnya Khatib itu dari 111 hadis dan musnad, semuanya berisnad sebagaimana Sya'nu Kutub daripada Al-Khatib sendiri, kitab-kitab beliau yang lain. Ditalkhis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dibuang, beliau hapus isnadnya, kemudian beliau tambah hadis-hadis lain sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat daripada apa yang ada pada Al-Khatib. Akan tapi ini kitab masih, saya kira masih makhtut. Kemudian datang As-Suyuti juga talkhis daripada kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, tapi sekarang matbu' dicetak dengan
cetakan yang banyak akhta dan tashifatnya, kemudian ditalkhis atau lanjutkan oleh Al-Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari juga i'timad kepada matbu' daripada kitabnya As-Suyuti tadi, namanya Al-Madraj ilal Mudraj. Karena matbu' atau kitab Imam Suyuti yang dicetak itu banyak kesalahannya, jadi zadal akhta alal akhta. Jadi itu sekian mengenai muallafat atau para ulama yang menulis mengenai atau mengumpulkan al-ahaditsil mudrajah. Jadi ada, kalau siapa yang i'tina dengan kitabnya Al-Khatib saja, walaupun la yakhlu daripada ta'aqqub atau kritikan, seperti ada yang mengatakan ketika Al-Khatib menyatakan ini mudrad padahal tidak mudrad, itu biasa, hal biasa. Akan tapi yustafad minhu daripada 111 hadis dan musnadah. Bahkan misal-misal yang disebutkan di sini di matan di Kitabil Wajiz, semuanya ada di kitabnya Al-Khatibul Baghdadi. Wallahu a'lam. Al-'afwu minkum 'ala al-italah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.